Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai kinerja PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Sucipto, NIM 0392255298. Program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama LPTK Universitas Pakuan. Unit kerja SDN 3 Cikarang, Kampung Cicariu, RT 03 RW 03 Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN dengan tema tumbuhan monokotil dan dikotil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Nah, sekarang yuk berdiri semua. Berdiri semua. Regina Kapayun. Regina ke depan sini. Yo. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Regina. Siap ya? Siap. Oke, sok siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tuh, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk lagi kembali. Nah, sekarang sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Masalah berdoa biar ku Bapak dipimpinnya. Nah, kan di kita mah sebagai orang Sunda, kan orang Sunda, alhamdulillah 100% agama Islam. Agama Islam kan mau makan, mau tidur, mau ke sekolah, ke masjid, kita ada doanya, apalagi mau belajar. Nah, kan mau ke WC juga sama juga ada doanya. Pastilah kalian sudah paham masalah doa ke WC, doa kemana, udah siap. Nah,
Sekarang kita berdoa dengan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walabdallin. Amin. Rabbi ghfirli ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Setelah kita berdoa, Bapak mau ngabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, berapa orang yang tidak hadir, dan semuanya berapa siswa. Nah, sekarang kan di sini ada absennya. Bapak absen mulai dari Ambar Rahayu hadir, Cynthia Azka hadir, Denia iya, Kaila Almaira tidak hadir, Poerunisa ya hadir, Muhammad Azmi tidak, Muhammad Rifki hadir, Neng Sri Rahayu ya, Nurul Ismawati hadir, Regina hadir, Robi Riswana hadir, Riswanda tidak hadir. Anu tidak hadir berapa orang? Tiga orang. Tahu alasannya enggak? Karena tidak sekolah. Apakah sakit? Apa ikut sama orang tua? Salah satu contoh, Kaila ikut sama orang tua karena ada kepentingan orang tua, anaknya juga harus diambil. Yang lain, yang dua mungkin kadang sama juga seperti itu, kadang ada yang sakit, kadang lupa tidak memberi tahu ke sekolah. Biasanya kan kalau ada keperluan atau sakit pasti ada pemberitahuan ke sekolah melalui suratnya. Nah, setelah Bapak mengabsen sekarang tempat persiapkan tempat duduk kanggo belajar. Nah, untuk belajar ini seperti ini kan belum beres, sok coba bereskan dulu. Sok bereskan, yo. Ya. Nah, tempat duduk kan sampah, alhamdulillah tidak ada sampah di tempat belajar. Sudah pastilah setiap hari ada jadwal regu kerja. Ada regu kerja setiap hari. Kalau sekarang bagian siapa, nah pasti sudah ada ya jadwal regu kerja tuh. Jadwal pelajaran termasuk jadwal piket juga sudah ada. Nah, alhamdulillah tempatnya sudah aman, sudah bersih, sudah siap belajar. Nah, yang dibawa tumbuhan kan kemarin Bapak sudah menugaskan membawa tumbuhan. Cing, coba lihat tumbuhan. Mana tinggal coba lihat Bapak melihat tumbuhan. Iya, banyak, ada yang mengambil macam-macam tumbuhan. Ting, apa saja tumbuhan? Ya, bagus. Ya, tumbuhan apa saja coba yang tahu tumbuhan?
Macam-macam tumbuhan, apa saja macam-macam tumbuhan? Di antaranya ada bunga, ada buah-buahan, ada apa lagi? Sayur-sayuran, apa lagi? Ya seperti pohon, kan ada rumput, itu macam-macam tumbuhan, termasuk pohon pisangnya juga itu kan sama tumbuhan. Nah, sekarang topik pembelajaran hari ini tentang bagian tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan. Jadinya ada beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3 tujuan pembelajaran. Kan belajar kita harus mempunyai tujuan. 1, di sini tujuannya satu, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah tentang tumbuhan. Jadi orang harus tahu bagaimana adanya tumbuhan, apakah mempunyai apa saja, ya. Dan 2, di sini peserta didik mampu memahami masing-masing bagian tumbuhan. Nah, dina tumbuhan mempunyai bagian-bagian tumbuhan. Cing apa saja bagian tumbuhan? Ai tadi mah tumbuhan apa saja, sekarang mah bagian tumbuhan dina tumbuhan non we. Ada apa saja bagian tumbuhan? Tah contoh anu yang diambil oleh kalian. Pasti contoh ini. Bagian tumbuhan ada akar, apalagi batang, apalagi bunga, daun, buah. Nah, seperti itu ya, akar, daun, buah. Nah, itu yang bagian tina tumbuhan, bagian tina tumbuhan. Nah, Bapak sekarang mengambil nih ada gambar. Ini ada gambar. Coba gambar. Di sini bagian-bagian tumbuhan dan juga tumbuhan yang ada yang sebagian besar tumbuhan manfaat bagi manusia. Cing, manfaatnya bagi manusia apa? Tumbuhan manfaat bagi manusia. Di antaranya buah, sayur-sayuran, termasuk pohon yang besar juga manfaat bagi manusia. Untuk apa? Manfaatnya bahan tumbuhan yang besar. Manfaatnya adalah membuat rumah. Contoh untuk membuat pintu, membuat apa lagi? Jendela, apa lagi? Bor, ya, meja, kursi. Nah, itu dari kayu-kayu yang besar, maka kayu juga sangat manfaat bagi manusianya. Manfaatnya banyak sekali, besar sekali manfaatnya tumbuhan bagi manusia. Maka tumbuhan harus dimanfaatkan, dilestarikan ke manusia agar contoh gini lah. Kalau gunung kalau tidak ada pohon kayu, bagaimana terjadinya? Kan terjadi longsor, terus apalagi banjir, dan hewan-hewannya juga akan keliaran mencari tempat yang aman. Kan pasti hewan juga keliaran karena tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Kan hewan juga sebagian ada dari tumbuhan makanannya. Contoh ayeuna seperti kera kan buah-buahan yang dimakan. Nah, kalau seperti ini kambing, sapi kan dari apa makannya? Rumput yang dimakan. Seperti kadang-kadang harimau, singa juga ya, seperti di hutan tuh banyak hewan-hewan yang buas. Maka tanaman yang ada di hutan kita harus dilestarikan karena sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini Bapak dipang-pangkan di depan gambarnya, coba lihat.
Nah, ini gambar. Ada gambar sangat manfaat ini tumbuhan-tumbuhan, manfaat bagi manusia, apalagi yang diambil oleh kalian kan, kalian sama juga ngambil tumbuhan. Itu tumbuhannya pasti ada jagung, itu juga tumbuhannya ada terong ya, ada padi, ada tumbuhan besar di sana ya. Nah, itu yang mengambil tumbuh-tumbuhan. Nah, sini ada beberapa gambar yang kita harus diketahui. Kita masalah gambar ini harus tahu itu gambar fungsi-fungsinya dan bagian-bagiannya. Nah, di sini ada gambar. Ini coba lihat gambar apa ini? Gambar apa, kelihatan nggak? Ini adalah gambar tomat dan ini adalah cabai. Tomat dan cabai termasuk karena sayuran kan, manusia harus banyak makan sayuran. Nah, itu jadi kan gini. Setelah itu kalian harus tahu fungsinya. Contoh gini, ini kan tadi ada bagian-bagian dari tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan. Dari akar dulu, ini ada gambar akar, ini pasti akar. Ini juga apa ini? Batang yang ini ke atas nih kan, ini batang. Kalau yang ini daun. Daun di sini ada dua warna. Kenapa ada yang kuning? Kenapa ada yang biru? Kalau kuning sudah tua, maksudnya mau ini kan daun teh ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau, bukan biru, hijau. Nah, ini jadi bisa membedakan antara kuning dan hijau manfaatnya. Kenapa daun ada yang masih warna hijau dan ada yang warna kuning? Cing, apa maksudnya? Kalau yang warna udah menguning, pasti itu dia udah mau layu, udah nanti diganti lagi ke warna hijau yang baru. Jadi hijau mah adalah termasuknya muda. Dan ada juga ini apa? Ini gambar. Nah, buah, ada buah dan juga ada bunga. Setiap di sana ada akar, ada bunga, ada apa lagi? Ada daun, ada apa lagi? Batang. Setiap akar atau daun atau buah mempunyai fungsi. Cing, siapa yang tahu fungsi daun? Nah, di sini ada fungsi daun. Tempat fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengatur transpirasi penguapan air. Maksudnya ini di atas daun ada nanti air langsung menguap, diuapkan oleh tekanan sinar matahari. Itu masalah daun. Dan ada juga adalah bunga. Cing, bunga. Siapa yang tahu? Nah, bunga sebagian alat produksi tumbuhan, tempat pembentukan biji dan buah. Jadi gini. Buah kan ini buah. Ini buah adalah buah membantu penyebaran biji dan sebagai sumber makanan bagi manusia. Buah mah membantu untuk penyebaran. Contoh gini, dari satu bisa menyebar menjadi beberapa tumbuhan. Jadi beberapa jadi banyaklah kaditunya tina ini buah. Jadi fungsinya buah. Kadang si buah ini bisa dimakan, kan tomat mah ini bisa dimakan. Ini termasuknya tomat mah adalah sayuran.
Dan bunga adalah sebagai alat produksi tumbuhan tempat pembentukan biji dan buah. Jadi bunga mah di dia nanti sudah ada bunga pasti menjadi buah, jadi buah. Nah, bunga untuk reproduksi tumbuhan tempat pembentukan. Di sini ada pembentukan biji, di sini pembentukan biji. Tina bunga teh ada pembentukan biji. Sebelum buah pasti ada bunga dulu. Nah, setelah itu tina bunga keluar buah. Kalau sudah masak buahnya bisa dimakan ya, bisa dimakan. Nah, itu buah. Dan ada juga tangkai. Di sini nah, ini ada tangkai. Di sini ada tangkai, yang ini tangkai. Nah, seperti nah ini tangkai, ini termasuk tangkai ini. Kan ini tangkai. Ini tangkai juga mempunyai fungsi menyongkong daun atau bunga, menghubungkan. Jadi maksudnya tangkai mah menghubungkan antara tangkai dan apa ini? Daun, tuluy bunga, tuluy termasuk ininya. Juga itu untuk menyambungkan yang disebut tangkai. Jadi menyambungkan antara tangkai dan batang. Dari batang ada sini tangkai. Beberapa contoh kalau yang besar, tumbuhan yang besar yang diambil kalian tak seperti gini. Dari batang ini, dari batang dari sini ada ke sini tangkai-tangkainya menyambungkan. Nanti dari sini juga keluar tangkai banyaknya. Semakin besar tumbuhan semakin banyak tangkainya. Kalau masih muda tangkainya cuman contoh seperti ini, tangkainya cuman ada satu. Kalau sudah besar tangkainya ini semakin besar, semakin banyak, daunnya juga semakin banyak. Pasti kalau sudah besar ada buah, ada bunga. Kalau masih kecil gini belum ada bunga dan buah. Nanti udah besar pasti bakal ada bunga dan buahnya untuk biar banyak lah, memperbanyak melalui buah. Dan ada juga batang menyokong dua daun bunga dan buah serta sebagai jalur transportasi air, mineral dan nutrisi antara akar dan daun. Jadi di sini ini kan tangkai. Ini tangkai. Tangkai ini kalau sudah besar bisa dimanfaatkan ku kita, ku manusia untuk bahan-bahan seperti tadi teh. Nah, ini dari sini kan untuk air dan transportasi air. Jadi maksudnya dari akar sini, nah kan ini gambar akar. Ada akar. Ada. Nah, ini contoh ini kan ada akar. Ini ada dua rupa akar. Coba lihat. Ada dua akar. Satu akar serambut, satu akar tunggal. Akar tunggal ini bisa semakin besar. Ininya juga, akarnya juga semakin besarnya. Kita harus tahu membedakan mana akar serambut, mana akar tunggal. Nah, seperti tadi. Setiap tumbuhan tidak mempunyai akar tunggal, hanya mempunyai akar serambut. Salah satu contoh. Nah, tadi sayuran. Kalau sayuran cuman mempunyai akar serambut, tidak mempunyai akar tunggal. Mempunyai akar tunggal. Cuman mempunyai akar serambut. Dan ada juga tumbuhan yang hidup di air. Apa yang hidup di air? Tumbuhan yang hidup di air. Rumput laut. Apalagi yang hidup di air. Termasuk kangkung juga di air. Kangkung. Yang di kolam apa? Bunga apa? Kerate. Yang di kolam kan bunga kerate. Iya, seperti itu. Itu termasuk sayuran yang hidup di air. Ya, itu kan ada yang di air, ada yang di daratan. Nah, itu. Dan juga yang disebut fungsi akar. Fungsi akar
menyerap air dan mineral dari tanah serta sebagian penumpang tanaman agar tetap berdiri tegak. Nah, jadi si akar ini, nah mengambil makanan-makanan, air, nah seperti akar-akar ini kan akar teh, jadi menyerapi. Tinggal coba, Yang Robi ini kan gambar ini, jadi mengambil serapan air. Dan juga akar tumbuhnya di bagian tanah, karena akar itu untuk memperkokoh atau memperkuat tumbuhan. Coba bayangkan, kalau tumbuhan tidak ada akar pasti akan tumbang. Maka jadilah adanya akar, yaitu untuk memperkokoh batang agar tidak tumbang, dan juga untuk menyerap air, makanan, nutrisi. Nah, kalau tidak ada air, tidak ada nutrisi, makanan, tumbuhan jadinya bagaimana terjadinya? Kan pasti bakal apa? Apabila tumbuhan tidak ada makanan atau tidak air, tumbuhan menjadi apa? Matinya. Termasuk manusia kalau tidak tidak minum, tidak makan, pasti akan mati. Maka tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Nah, itu fungsi akar. Jadi kan setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Walaupun tumbuhan yang tidak bergerak, tapi tetap membutuhkan makanan dan minuman. Apabila kita tumbuhan, contoh, kalau kita bisa membedakan, coba bedakan antara tumbuhan yang banyak disiram dan ada tumbuhan yang tidak pernah disiram. Kalau kita mempunyai pot bunga, coba bedakan. Seharusnya dipraktekkan lah. Kalau dipraktekkan itu memang waktunya lama lah. Contohnya gini, yang satu ini seperti ini, ada potan bunga, kan bunga. Yang satu ini, contoh ini bunga, ada pot. Nah, yang ini sering disiram, diberi makanan, dan yang tidak pernah diberi air, diberi makanan, terjadinya seperti kumaha. Seperti bagaimana kehidupannya itu. Antara perbedaan yang diberi air dan diberi makanan, nutrisi, dan yang tidak pernah diberi air, yang keadaan kan pot mah sebagian besar yang tempat yang teduh, yang tidak kena air hujan, pasti yang teduh. Nah, jadi kan tanaman bunga juga membutuhkan nutrisi, makanan dan air. Apabila bunga ini tidak disiram, bunga yang ini contohnya ini bunga, bunga ini contohnya bunga ini kan tidak disiram, dinapot tidak disiram. Nah, terjadinya seperti ini adalah layu. Kan ini juga layu kan tuh. Nah, ini layu, iya layu. Nah, sesudah layu ini bagaimana? Kan beda yang sering diberi air dan makanan. Nah, itu kan seperti itu, yang banyak air dan yang tidak banyak air. Jadi, nah contoh ini mah kan banyak air di sininya, maka tidaklah layu nih. Coba lihat, ini ada bunga, ini kan bunga ini. Nanti ini dari bunga ini keluar apa? Buah. Nah, itu. Nah, ini kan banyak airnya, jadi tidak layu. Coba yang ini, yang kekurangan air seperti ini. Makhluk hidup yang kekurangan nutrisi atau air seperti gini. Ya, maka kita kalau di rumah mempunyai pot bunga seperti ini, yang ini adalah banyak nutrisinya, banyak air. Kalau yang seperti gini mah pasti tidak banyak air, tidak pernah disiram lah. Tidak pernah disiram seperti ini layu. Maka setiap tumbuhan juga membutuhkan air.
kan makhluk hidup. Nah itu termasuk hewan. Hewan juga kan membutuhkan apa? Hewan juga hewan juga membutuhkan minum. Ya sama juga, hewan juga membutuhkan minum. Nah kan setiap hewan juga minum dan makan. Coba bayangkan kalau hewan tidak makan rumput, kan sebagian besar hewan mah makan rumput. Hewan apa saja yang mau makan rumput? Kambing, sapi, apalagi? Kerbau, apalagi? Yang makan rumput? Kan banyak yang mau makan rumput. Ada yang memakan rumput, ada yang memakan buah, ada yang memakan daging. Itu termasuk hewan. Hewan kan ada pemakan daging. Nah, iya. Sebagian besar hewan pemakan rumput. Jadi, tumbuhan-tumbuhan banyak dimanfaatkan, termasuk hewan juga membutuhkan tumbuhan. Nah, itu. Jadi, kalian harus tahu perbedaan tadi ini. Perbedaan antara bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Ini kan tadi sudah mempunyai fungsi. Bunga sudah mempunyai fungsi. Buah sama juga mempunyai fungsi. Batang dan seterusnya semua mempunyai fungsi. Nah ini mah, yang ini adalah bagiannya. Ini bagian-bagian dari tumbuhan. Nih, ini bagian dari tumbuhan. Yang ini disebutnya teh seperti daun, bunga, buah, itu bagian dari tumbuhan. Kudu bisa membedakan antara bagian, antara fungsina. Bagian jeung beberapa macam tumbuhan. Di kita kan macam-macam. Di dunia di kita di sini beberapa macam tumbuhan. Jadi tumbuhan teh. Nah, di sini ada tumbuhan hidup dan berkembang biak. Jadi gini, tumbuhan dibagi dua bagian. Satu, ada yang disebut monokotil dan ada juga yang disebut dikotil. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut monokotil, mana yang disebut dikotil. Tumbuhan aja sudah berbeda. Anu termasuk golongan monokotil udah berbeda tumbuhan, tapi kan semua sama tumbuhan. Dikotil juga sudah berbeda. Monokotil berkeping satu. Monokotil berkeping satu adalah jenis tumbuhan yang berbunga. Jenis tumbuhan yang berbunga yang mempunyai satu daun lembaga. Satu daun lembaga. Monokotil sangat manfaat bagi manusia. Contoh manfaatnya bagi manusia adalah seperti energi, bagian sandang, bagian pangan, produk, industri. Nah itu manfaat bagi manusia masalah tumbuhan monokotil. Monokotil bagian tumbuhan-tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan-bahan energi seperti tadi tehnya energi. Contoh tumbuhan monokotil yang tahu siapa? Tadi kan sudah ada jagung, apalagi padi, apalagi pisang. Jadi masuk. Nah gini, jadi monokotil mempunyai batang berbuku dan mempunyai akar, cuman mempunyai akar serambut, tidak mempunyai akar tunggal yang disebut monokotil. Contoh kan tadi tahu bambu, pasti tahu kan bambu ada batang-batang, termasuk padi kan kita mah makanan dari padi, nasi. Tahu pohon padi kan berbatang.
ada buku-bukunya di batang itu batang. Nah, kita harus bisa membedakan mana kelompok monokotil, mana kelompok dikotil. Jadi contohnya seperti jagung tadi, pisang, apalagi ya sayuran, bukan rambutan mah bukan itu, atau yang hidup di air seperti bunga krate tadi yang hidup di air itu termasuk golongan monokotil. Monokotil mah seperti sayuran kan, setiap hari kita harus makan sayuran. Kenapa? Kan di sana banyak protein di sayuran. Contoh bayam, sayuran bayam kan banyak proteinnya. Kangkung juga ada zat-zatnya didinya, beberapa zatnya ada kangkung. Yo, apalagi sayuran, wortel apalagi? Ya, itu seperti itu kan, itu termasuk termasuk cabai teh ini. Cabai ini apa? Tomatnya ini juga mempunyai protein sangat manfaat bagi manusia. Nah, jadi setiap manusia harus banyak makan sayur-sayuran. Dan ada juga yang disebut tadi tenon kan dibagi dua bagian. Satu mah monokotil, yang satu dikotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Dalam tumbuhan dikotil, bijinya dikelilingi daun dan makanan. Kenapa dikelilingi oleh daun dan makanan? Karena sebelum biji sebelum keluar itunya, bijinya kan dikeliling dulu tadi sama bunganya. Tadi ada dikeliling. Nah, ini dikeliling oleh daun, ini bunga ini. Ya, dan dikeliling oleh makanan. Kan makanan biji dulu dikelilingi oleh makanan manusia, termasuk manusia dan hewan juga ada yang pemakan buah. Nah, bisa membedakan antara tumbuhan ini adalah adanya sepasang daun dan mempunyai sepasang daun atau bercabang. Sepasang atau bercabang daun. Ya, kan tadi hari kalau monokotil mah tidak cuman mempunyai satu lembaga daun. Kalau ini mah mempunyai berlembaga daun. Kan daun teh contoh seperti tadi ada jagung, tadi ada pohon jagung nih. Nah ini contoh, ini kan pohon jagung. Nah ini kan mempunyai satu lembaga. Kalau nanas kan tahu pohon nanas. Ya daunnya teh seperti gini. Ini mah kan termasuk nate karena lembaga monokotil. Nah seperti ini mah yang bercabang. Tadi yang bercabang adalah contoh inilah, yang ini bisa juga yang ini. Ini bercabang. Ini yang bercabang ini termasuk dikotil. Yang bercabang termasuk dikotil dan mempunyai daun banyak. Bercabang, daun bercabang itu bedanya kita sebagai manusia harus bisa membedakan antara bahan monokotil dan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil, yang berbentuk serambut, akar serambut, ada yang hidup dari pangkal batang. Nah, jadi cirinya adalah mempunyai akar hidup dari batang. Nah, contoh tadi teh yang hidup dari batang. Nah seperti gini, ini tumbuhan yang hidup dari, nah akar ini dikotil mah mempunyai akar ini serambut yang disebut nanti serambut. Nah yang ini serambut, yang ini akar tunggal. Jadi keluarnya akar serambut dari ujung pangkal ini. Ya tinggal coba lihat kan sudah berbeda bedanya. Nah kita harus tahu, kita harus bisa membedakan. Nah kalau ini kan termasuknya tumbuhan monokotil tidak mempunyai akar seperti ini.
Kan cuman akar serambut, tidak mempunyai akar tunggal. Nah itu bedanya antara monokotil dan dikotil kita. Maka harus sebagai manusia, sebagai siswa harus bisa membedakan mana monokotil, mana dikotil. Jadi akar teh tempat apa tadi teh? Menyerap air dan bagus dan nutrisi. Nah itu jadi kan dan juga dikotil mempunyai kambium adalah lapisan jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan sekunder, yaitu tempat di antara batang, akar, dan diameter. Jadi kambium itu adalah tempat ini itu kambium teh kulit kambium teh kulit ini kulit tangkai kulit kan ada kulitnya yang disebut kambium teh. Kambium ini untuk pada jaringan pengangkut air dan mineral. Jadi tina kulit-kulit ini teh mengangkut air dan mineral. Ini bedanya antara monokotil dan dikotil. Kalau monokotil mah tidak mempunyai kambium. Kambium teh yaitu kulit. Ya, kulit kambium. Yang disebut kambium teh adalah kulit yang ada dalam tumbuhan dikotil. Kalau monokotil mah kita kan tidak mempunyai seperti kambium. Kambium itu apa? Itu berbentuk kulitnya. Kambium adalah sebagai yang kulit. Kan kalau di kita mah sebagian besar mengatakan adalah kulit, bukan kambium. Sebagian besar kulit kayu contoh kayu Afrika, jati. Kan ini beda antara kulit kayu jati dan kulit kayu Afrika juga sudah berbeda. Antara kanan tebal dan tipisnya itu sudah bisa membedakan. Nah, jadi kan sekarang kita kan ini siswanya cuman ada 9. 9 ini kalian coba bagi 3 kelompok. Sok bagi 3 kelompok. Ya, 3 lah, 3 kelompok. Sok persiapan untuk membuat kelompok ke sana. Yo, balik kembali ke Nang Riung atuh. Sok sini. Di sini. Yo, balik ke sana. Yo. Balik ke. Nah, gitu buat kelompok. Yo. Ini sekarang buat kelompok dulu. 9 dibagi 3 kelompok, berapa satu kelompoknya? Ada 3. Nah, ada 3 kelompok nih. Bapak membagikan LKPD yang ini kita harus komunikasikan setiap kelompok nih LKPD-nya. Setiap kelompok mempunyai LKPD. Yo. Nah, sebelum dijawab atau diisi, kita harus dikondisikan dulu. Yo, komunikasi sama teman-teman yang satu kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, kelompok. Ya, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi 3 kelompok ya.
Setiap kelompok ditulis namanya.
Iya, kosongkeun. Ayo. Kelompok 1 ngaran nama. Kelompok 2 namanya siapa? Jadi 2 tilu. Jadi ayo ditanya ke macam saudara ya. Aduh, kalau mau cerita teh macam dia ditanya macam saudara ya. Percaya tanam. Maka kau mangkel kan. Bagi ditanya teh macam. Kamu sudah belum? Nah, kalau sudah, kita setiap kelompok harus dideskripsikan ke depan. Nah, gini, setiap kelompok, kelompok 1, 2, dan 3, nah semua ke depan langsung dideskripsikan. Ya, coba kelompok 1 dulu ke depan. Kelompok 1. Yo, ke depan. Kelompok 1 ke depan. Yo, bacakan kabeh gitu. Baca gitu. Iya, kabeh. Yo. Sok. Sok mana bisa baca? Ke sana. Yo. Coba. Nih, nah gitu. Di sana. Nah, sok deskripsikan hasil kelompok barusan. Coba deskripsikan dulu. Yo. Baca ini. Tempat fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengatur transpirasi penguapan air. Ya.
Ya, udah, duduk, duduk lagi, kembali lagi, duduk. Aduh. Nah sekarang coba kelompok 3 dulu, kelompok 3 ke depan, kelompok 3 dulu. Yo, kelompok 3 deskripsikan di depan semua kelompok, kan setiap kelompok cuman ada 3. Mendeskripsikan hasilnya. Hasil barusan kerja kelompok dideskripsikan sekarang, yo. Singkarik. Daun tempat fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengklasifikasi penguapan air. Tumbuhan sebagai alat reproduksi tumbuhan tempat penelitian dan buah. Baca di kemana kana kabeh. Baca kabeh kemana sorangan. Buah melindungi biji, membantu menyebarkan makanan bagi manusia dan hewan. Tangkai menyambung daun atau bunga menghubungkan dengan batang sebagai daun transportasi dan air dan air. Batang menyambung daun bunga dan buah sebagai transportasi air menyerap akan menyerap air dan mineral dari tanah sisa sebagai penopang tanaman agar tidak berdiri. Iya bagus, terima kasih. Kelompok 3 1 3 sudah. Hari satu lagi satu kelompok. Yo kelompok 2 ke depan. Yo. Tarik macana. Bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan, biji dan bunga. Ya. Penyebaran biji yang sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Yang baik menyambung daun atau bunga, pemandangan batang sampai daun konsentrasi air berisi. Dan buah akan menyerap air Nah udah, ini kan semua 3 kelompoknya udah dideskripsikan ke depan. Nah setiap kelompok udah ini. Nah segini. Hari ini kita sudah belajar bagian tumbuhan. Cing coba. Kan bagian sudah tahu bagian tumbuhan setiap kelompok. Ini kan sudah hasil kalian yang hasil kelompoknya. Nah sekarang Bapak mau bertanya. Ya coba. Nah ini sekarang Bapak mau bertanya. Coba siapa yang tahu fungsi akar? Siapa yang tahu fungsi akar? Ya, apa fungsi akar? menyerap air dan mineral dari tanah sebagai penopang gerakan. Bagus. Nah kan dedenya fungsi akar, fungsi daun, fungsi buah, termasuk fungsi bunga. Siapa yang tahu fungsi bunga? Fungsi bunga, ya. Coba Ambar fungsi bunga.
Nah, itu fungsi apa barusan? Bunga, fungsi bunga. Fungsi tangkai, siapa yang mau fungsi tangkai? Fungsi tangkai, ya siap. Bunga. Barusan fungsi tangkai, apalagi fungsi bunga, udah belum? Udah, yang tahu. Nah, sekarang fungsi buah, coba, ya siap. Oh, Regina, coba fungsi buah. Bagus. Nah, itu fungsi-fungsi setiap tumbuhan mempunyai fungsi masing-masing. Dan siapa, kan tadi ada monokotil, ada dikotil. Siapa yang tahu monokotil? Ya, siap. Yo. Berbunga yang memiliki biji yang tidak dapat membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Tumbuhan monokotil termasuk dalam taksonomi sistem klasifikasi tumbuhan dalam beberapa variasi nama seperti monocotyledonae, Euphorbiae, dan Euphorbiae. Bagus. Kan tadi teh ada monokotil, ada dikotil, ada kambium. Kambium mah termasuk karena dikotil. Kambium teh adalah jaringan, lapisan jaringan tumbuhan ya. Coba siapa yang tahu kambium? Ya, siap. Oke. Iya, bagus. Nah, arti monokotil sudah tahu, kambium sudah tahu, fungsi-fungsi tumbuh-tumbuhan sudah tahu. Nah, sekarang kita terima kasih hari ini sudah belajar yang baik. Kita sebelum diakhiri, Bapak minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan dalam hati kalian ya. Nah, sebelum kita akhiri dengan mengucapkan basmalah, alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.